Kes dari Timur. Tanya tuh sebenarnya lebih fokus ke persahabatan antara 3 orang ini. Kalau nggak salah ini syutingnya aja 3 bulan betul. Karena kalian katanya nggak mau menghindari yang namanya soal influence, ya apapun itu. Jadi beneran diungkap gitu. Yes. Yang gue heran sebenarnya dia nih. Lagi nyaman-nyaman nolongin orang lalu main film. Ini pas zaman lu masih gimbal. Masih sedikit. Gas. Ngeri ya? Kayak bipolar ya? Itu sih. 1, 2. Karena kami suka podcast is back, saudara-saudara, dengan tampilan yang baru, bintang tamu yang lebih banyak, dan host yang kursinya miring. Ya, aneh lu sekali. rapat tuh. Ya makanya, aneh kan? Kayak mau ngomongin orang. Ini tau jok nggak? mobil dari mobil yang udah kelar urusan kampanye dari mobil. Dicopot. Dicopot, diganti dijadiin kursi emang. Lihat nih, kursi gua bisa gini. Bisa gini-gini. Itu patah ada kayaknya. Kagak bisa naik turun. Ih, norak lu. Tuh. Nggak ngerti gini-ginian. Tuh. Nih gini. Ya nggak bisa lo. Nggak Liatin bisa doang lo. lagi. Rame banget. Sampai sumpah studio gua. Mana awaknya nggak ada yang kurus lagi. Gede-gede semua. Kita sudah kedatangan bintang film atau bintang film, ya Allah. Ya emang bener. Iya, udah lama nggak dipakai tuh. Orang-orang ngomongnya sekarang Kes dari Timur. Gua yang kenalin satu-satu. Billy. Yang nama panjangnya lah. Kalau mau kenalin orang yang benar. Billy Kokondau. Wih. Kokondau. Dikit lagi. Bisa Tanah Sale. Hah? Tanah Bisa Sale. Tanah Sale jauh kan? Billy Tanah Sale. Bisa Tanah Sale. Jadi Salah. Bacot lu, dia. Iya, Billy itu panggilannya. Billy panggilannya. Bizael Tanah Sale, tapi gue dipanggilnya Billy. Oh, nama aslinya tuh Bizael Tanah Sale, dipanggilnya Billy. Yes. Terus ada Jimmy. Jimmy nama panjangnya? Takabet is dead. Jimmy Takabet is dead. Gak pernah Gue nggak dipukul dah. Kata Jimmy, mau gue pukul nih. Baru 5 menit pertama nih katanya. Kakak Jimmy siapa nama panjangnya? Jimmy. Ya, elah dia begitu. Gua tahu kalau dia tadi Jimmy Kobogau. Oh salah, gue ketukar berarti. Gue kira Jangan tukar-tukar lo. Siapa suster bidan lo? Tukar-tukar bayi orang. Jangan tukar-tukar Jimmy Jimmy. Kobogau. Ya. Itu marga dari Papua. Medan dong, Kobogau. Ih, gue Ya tipu Papua. ya. Oke, sorry. Gue kan lagi ngomong sama dia. Oke, sorry. Yang ketiga, yang Nih Jimmy ya, entar kita bahas. Dia pakai topi apa coba tuh lo lihat deh. Topinya Jimmy. kenapa emang? Ya lo lihat tuh topinya. Warna merah. Ada sesuatu dari topi Jimmy, tapi nanti ya. Itu Ini kita bahas. topi agak cowok digigit paus. Iya. Gigit kambing kemarin. Yang sembarang kau. Ya, oke. Selanjutnya ada model top collection dari berbagai barber. Loh. Ini model nomor Rapi banget. Rapi. model nomor 9 nih. Iya, betul. Kita tunjuk. Bang, kok yang kayak gini ya. Kumisnya dong. Maco. Maco. Ini yang namanya paling wow. Gini dulu dong. Maco. Ada lagi? Kan maco dong. Iya. Ada itu. Namanya Maco Hungan. Betul. Dari timur juga. Dari timur. Berarti kakak dari Maluku. Papua. Maluku, Papua, Maluku. Kita lari aja lah. Udah nggak bakal ada menangnya kita. Maluku, Papua, Maluku. Lu mau ngapain? Ya udah tuh kenapa? Emang kita mau ngapain balapan? Gak tahu, katanya mau berantem. Gak ada yang mau berantem. Mau berantem kita. Enggak. Antusias banget, Mas. Terlalu antusias. Terlalu antusias. Tunggu, sabar. Bukan. Orang-orang timur itu kan sekarang lagi naik daun banget. Oh iya. Ya kan? Dengan musik-musiknya. Dengan musik-musiknya. Katanya orang timur itu semua suaranya bagus-bagus. Iya. Aduh. Kenapa bukannya pada ganti? Bukannya pada ganti nih. Sebentar. Kita akan mulai dari Kamal dulu. Ya. Lo kan timur tengah. Enggak timur itu dong, Mbak. Lu kan beda. Lu Ayo, juga, lu setan. nyanyi dulu dong. Oh, kita semua timur, guys. Iya. Kita udah timur tengah. Ini timur benar. Ayo lu dulu nyanyi. Fokus. Lihat dari mana kau jaga. Lu ada yang bempeng dua.
Gua nyanyi Bagus tapi. bagus, bagus tuh. Lebih bagus mana sama diem? Diem kan? Maco, coba Aduh maco. kan timur peranakan lagi. Gak apa-apa. Banyakan panas ya. Begitu disuruh nyanyi tiba-tiba blaster. Langsung. Monitor, ketua. Dia berarti Gampang timur aja. yang nge-rap. Timur yang nge-rap. Iya. Ini nih. Saya lanjut aja. Ketua lagi gacor, ketua. Sambung lirik. Sama. Orang mah lanjutin doang. Sambung lirik. Ini. Aduh, gua nggak tahu lagi gitu. Sambung lirik. Yang penting nyanyinya, nggak perlu lagu timur. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar. Gacor ketua. Gacor ketua, gacor. Kayak orang lagi grogi, ada geternya. Iya. Itu namanya vibra, Mas. Sebenarnya kan grogi sih Itu gue. teknik. Itu Grogi aja. teknik. Nanti perhatikan terakhir. Enggak usah. Yang ini enggak usah. Enggak. Enggak usah bener. Asli. Semua yang dengar suara gue Iya. muntah. Burung mati. Lintah benana. Kalau dia udah nyanyi tuh begitu. Serius gue. Perabot informa robo. Aneh. Kenapa lu bawa brand? Iya oke sorry. Merugikan negara ya. Negara. Oke. Tapi kita kehadiran teman-teman dari Timur ini untuk kita mengklarifikasi beberapa hal. Iya. Hal-hal yang memang harus diluruskan. Iya. Bahwa ternyata Pak Jimmy ini Hmm. adalah seorang tim SAR. Bapak lagi. Iya kan? Apa betul begitu? Jimmy? Survei membuktikan. Kenapa? Jangan seenaknya manggil Jimmy. Gue yakin tuan gue dah dari mereka ini. Iya. Kayaknya iya dah. Bener kalau itu. Iya bener kalau itu katanya. Lu tanya. Iya. Emang lu kelahiran berapa? Aduh. 92. Adek lu. Iya kan benar kan? Kan benar. Gak perlu gue panggil, Bang. Tapi kita ngomongin umur di sini. Karena saya pasti menang ya. Langsung ke konfirmasi itu aja. Beneran masih tim SAR? Masih aktif sampai Itu sekarang. topi tim SAR bukan sih? Iya. Atau ini- Basarnas atau apa sih? Jadi ada di dalam tim SAR itu kan ada namanya orang lapangannya rescuer. Rescuer. Ya, yang turun ke lapangan. Oke. Di dalam itu ada juga pasukan khususnya. Urusan khususnya tim SAR ngapain? Pekerjaannya dengan skala yang lebih berat dengan penanganan khusus. Misalnya, Misalnya menyelam di kedalaman yang lebih dalam. buset. Oh, itu Tapi butuh. pakai perlengkapan diving. Pakai dong, kalau enggak kan bukan ikan, Bang. Iya, kan bukan ikan dia. Ya benar. Iya. Misalnya itu, terus Ya. apa lagi? Berarti di site-site bencana kali ya, pasukan khusus itu ya? Iya, semua spek sih. Jadi maksudnya dari darat, udara, laut Hah? dituntut buat mampu. Tapi dengan penanganan khusus itu seperti kecelakaan dengan penanganan khusus, orang tabrakan, sebutlah kereta atau apa itu kan iya. itu ilmu-ilmu khususnya. Iya. Terus kalau di underwater seperti kedalaman yang lebih daripada penyelaman biasa. Oke. Terus kalau di ketinggian gunung hutan seperti yang kita sebutlah ketinggian khusus itu dengan ketinggian di atas Rata-rata juga, normal. 3.000 4.000 seperti itu. Dan Jimmy tim khusus? Puji Tuhan masih aktif di sini. Masih aktif di tim khusus Iya. itu? Ngeri Jadi kali setiap dia. ada musibah nih, katakan di Indonesia ada musibah, Om Jimmy pasti dipanggil. Tergantung skala bencananya dulu. Oh, oke. tapi sekarang masih aktif statusnya? Masih aktif. Nah, lu akan dipanggil itu ketika skala bencana yang seperti apa? Bencana yang membutuhkan penanganan khusus. Oh. Berarti sebenarnya Aceh kemarin, Sumatera Utara itu harusnya Terjun juga. kamu terjun juga ya berarti ya? Tim kami sudah ada yang ke sana. Tim udah ada yang sana. Berarti tim khusus itu udah langsung ke sana Udah pasti. di Plotting. plotting di beberapa wilayah-wilayah terdampak. Oh, oke. Itu latihannya tuh di mana sih sebenarnya si tim SAR itu? Kita kalau buat tim saya Heeh. itu namanya BSG. Oke. BSG itu Basarnas Special Group. Oke. Heeh. Nah, mereka dipilih seleksi dari tim-tim rescuer yang ada seluruh Indonesia. Ya. Hmm. Nanti ada seleksi lagi. Hmm. Seleksi khusus itu. Oh. Jadi di angkatan saya kita belajar ada terjun payung, free fall, para dasar statik yang payung bulat, Hmm. terus penyelaman, ada juga penanganan di confined space, ruang sempit, ruang khusus. Tapi dengan skalanya yang lebih berat gitu, Bang. Hmm. Iya, Jadi iya. misalnya ke pendidikannya itu kami dulu hampir 3 bulan Di Indonesia apa di di, luar? di Indonesia, semua di Balai Diklat Basarnas, ada di Jonggol. Oh, di Oh, Jawa. Jonggol, dekat rumah dia Jonggol mah. Main-main Bang, mana tahu mau jadi tim khusus.
Iya, main-main. Ngeri loh, main-main di situ. Udah gak ada yang mau main di situ lagi. lagi makan permen gini. Mas, lagi ngapain? Lagi main. Sini. Seret gitu, Pak. Dipaksa. Udah sepi, sekarang udah gak ada yang mau Tapi nonton. sempat sampai latihan ke luar negeri. Latihan iya, kami di Indonesia nih ada namanya satu tim SAR dari Indonesia namanya Inasar. Hah? Inasar itu tim SAR-nya Indonesia ya, Iya. umumnya. Nah, itu mereka mendapatkan pelatihan di Singapura. Oh, ke Jadi ngambil dari oke. Singapura, itu ada sebulan lah. Teman-teman habis itu balik, kita sharing lagi latihan. Jadi sekarang Indonesia tuh sudah bisa kirim tim SAR-nya ya, Iya. yang buat pencarian dan pertolongan. Kalau dulu kan masih belum. Hmm. Masih belum ada karena dulu secara resmi SAR-nya aja yang buat search and rescue-nya belum ada timnya. Tapi beberapa tahun lalu Indonesia tuh sudah diakui di bawah PBB resmi ya, itu tim SAR-nya Indonesia. Di dalamnya tuh ada gabungan dokternya dari Ikatan Dokter Indonesia, terus baik. ada tim rescue-nya dari Basarnas, K9-nya ada dari Sardok Indonesia, ada dari K9 Polri juga ada di dalamnya. Jadi itu dengan spesifikasinya mereka masing-masing jadi satu tim itu dan sudah pernah dikirim ke luar negeri juga. Oke. Baiklah pemirsa, laporan khusus bersama Basarnas akan segera kita kembali lagi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di laporan khusus bersama Basarnas. Bapak Presiden yang terhormat, kami WNI dan WNA yang disandra teroris sudah menderita fisik juga mental. Mulai sekarang, kalian semua jadi orang-orang besar. Kami bawa kalian masuk hutan dan akan dibebaskan jika permintaan kami dipenuhi. Misi ini adalah misi pembebasan 6 orang sandera oleh kelompok teroris. Operasi ini sedapat mungkin berjalan tanpa menelan korban. Keselamatan sandera adalah misi utama kita. Mereka yang terpilih bukan orang sembarangan. Mereka adalah Kopassus yang terbaik dari yang terbaik. Tugas ini berisiko. Bertugaslah. Kita batang hidup sendiri di sini, Timur. Tanpa satu orang pun. Tanpa siapapun bantuan. Oh, saya sudah punya istri. Dan kamu sudah punya ponakan. Lebih tepung anak sebesar lagi. Biar kamu semua bukan satu darah, kamu orang harus janji dengan ayah. Harus saling jaga. Terlalu resmi. Bersama Ini kita jadi resmi banget. Ini dua orang ini dari Posyandu belum kita bacain. Ini dari Pos kamling belum. Puskesmas sih belum nih. Semua instansi ini. Tapi yang belum jelas baca. info pendaftaran untuk jadi Basarnas di sini ya. Hah. Bingung kan lu pada mau masukinnya apa nanti kan? Taruh nih di sini. Tapi yang pasti mereka kalau ngomongin latihan-latihan fisik segala macam, mereka bertiga ini mau nggak mau latihan fisiknya banyak ntar buat untuk urusan film Timur itu. Iya, termasuk si Maco. Maco ini ternyata atlet dia. Lu atlet kan? Mantan Mantan atlet. mantan atlet. Jadi lu punya mantan atlet. Enggak, Nggak gitu. sebenarnya Gimana? Gitu. Lu mau klarifikasi di sini apa di sosial media aja? Istriku nonton di rumah. Edit. Kalian tuh udah berkeluarga semua belum? Belum. Oh, lu belum. Belum. Jimmy belum Belum, juga. belum. Oh, baru kamu yang sudah beranak pinak. makanya. Oh, oke. Lu atlet apa? Taekwondo dulu, Bang. Sih. Kayak Michael Jackson. Bacagi. Udah sampai sabuk apa? Hitam udah, Bang. Hitam tuh pelatih ya? Sabem ya? Enggak, sebenarnya kalau untuk di nasional itu kan cuman kalau gua kan untuk yang fightingnya, Bang. Heeh. Jadi sabuk tuh sebenarnya nggak terlalu
Cuma Ngaruh. formalitas doang sih sebenarnya. Oh, oke. Karena kalau untuk hafalan jurus juga gua agak lemot ya. Apa sih yang kalau di karate kan kumite ya? Nah, kalau di taekwondo itu namanya kirugi. Kirugi. Jadi untuk yang Apa berantemnya itu aja. jelasin ke gue Ya dong. elah. Lu Apa? kalau tahu. Di taekwondo Jadi itu gini ada dong. ada kirugi sama pomse namanya. Jadi Ah. kalau yang pomse itu jurus, kalau yang kirugi itu berantem. Pomse. Pose. Oh iya, pose. Dia nggak bisa. Iya, gua nggak dapet. Gua nggak dapet, lu yang dapet. Kalau mau ngajak, kalau cuman yang bukan kalau yang fighting gitu, ban nggak terlalu penting ya. Iya. Kan gue pernah lihat biru lawan hitam Iya, gitu, benar. nggak ngaruh kan? Nggak harus. Jadi kan lebih ke teknik, timing, karena emang cuma buat berantem aja sih bang, cari poin. Dan paling tinggi prestasi lo kompetisinya level apa berarti? Kalau untuk Asia udah cuman belum pernah dapat bang. SEA Games, Asian Games. SEA Games, maksudnya udah pernah ikutan SEA Games? Turun. Udah pernah ikutan Asian Games juga? Iya. Ih mantap kali. Berarti udah Emang jago. belum rezeki. Ya lu cobain aja. Coba gimana? Coba Coba dihajar. Ini kue kering. Lu coba-cobain. Enggak, lu coba dihajar dulu sama dia. Berarti masih ada, tekniknya masih ada lah ya? Masih. Dipakai di film juga? Lu tendang Beberapa. lurus itu masih bisa berarti? Enggak bisa bang. Itu mah yang Kayak Van jurus. Damme yang di iklan truk yang di split. Wah. Bukan Van Damme. Oh, bukan Van Damme. Oke. Tahu lagi gue. Tahu ya? Yang lempar ya. Wah, gila. Keren banget, Lem. Nggak bisa gue kalau split begitu. Oh, split nggak bisa ya? Tapi tendangan gitu-gitu. Tapi cowok, lu split bisa? Nggak bisa gue bang. Nggak bisa? Nah. Kenapa kagak? Sebenarnya nggak ganjil cuma ini sih Pembahasan ini penting sekali. Kenapa lu nanya split? Ya gue penasaran aja cowok yang bisa split. Gue nggak bisa soalnya. Lama-lama bisa kalau dilatih terus. Tapi kalau Itu latihan cuma bisa sih, kalau latihan bisa. Masalah Kan kaki stretching. gue 3, lu kayak nggak paham aja sih. Kaki lu 3. Iya. soalnya dari ras ini ya bang ya. Kayak gini ya. Gue kan kayak tripod. Iya, sama. Jangan ngeledek. Ini orang timur. Jadi nggak bisa rata ya. Nggak bisa rata ya. Hati-hati, Bos. Orang ganjel. timur ini. Tapi bersaing kita. Kalau tanding berarti bisa menang bang. Kenapa? Iya, kaki lu 3. Kanan kiri dos lah. bisa apa namanya bertumbuh pada yang belakang lagi ya. Gini, tuh bisa gitu. Mau jatuh standar tengah. Iya kan? Dan Maco ini mengawali karir kalau di dunia perfilman lu sebagai apa stuntman duluan apa gimana? Stuntman, fighter. Fighter awal-awal. berarti fighter kalau buat adegan rame fighter gitu. Iya, Ini kalau salah ada satunya. adegan berantem rame-rame itu kan biasanya ada yang sekali pukul mati, Iya. ada yang lempar mati. Nah itu gitu-gitu, lu Bang. salah Iya. satunya gitu. Lu stuntman film apa pertama kali? Ingat gak? Kalau pertama kali syuting mati itu kan jadi fighter bang. Hmm. Itu filmnya abang kita juga, Bang Iko. Bang Iko yang mana? The Raid. The Raid 2. Oh. Itu pertama kali. Pertama Kok kali. gue gak lihat Jadi lu? stuntman. Iya bang, orang gimana? Sabah! Kamera aja nggak nangkep bang. Anaknya aktif banget nih. Tapi emang bener dia. Ketika lu nanya, gue nggak lihat lu, gue yang ini bang, ini. Jelasinnya juga gimana ya? 2 jam, terus itu berapa detik doang kan? Males juga, dikit-dikit. Tapi itu bukannya itu kan rame kan maksudnya. Rame bang. Kalau jadi stuntman gitu maksudnya lu datang tuh sebagai grup atau sebagai sendiri sih? Sebenarnya di Indonesia juga udah mulai banyak sih tim action. Jadi kita biasa lewat tim action itu atau enggak? Karena jarang juga ya open casting untuk film. Stuntman. Stuntman. Open casting untuk dipukul 2 kali di pipi mati gitu kan aneh buat apa namanya ini juga kategori juga ribet itu Ya gimana? pokoknya awal tuh gabung sama komunitas lah kayak Piranha kayak gitu kan. Piranha itu komunitas Action. action. Ya akhirnya gabung terus dapat info untuk yang casting beginilah. Akhirnya masuk latihan dulu kita kan. Ternyata pas masuk wah lumayan kan dapat bila lebar gitu. Walaupun cuman iya gitu. bangga lah bangga Kayaknya emang gini. gerakannya itu dah. Iya. Emang begitu dia Dia kan apa dicek deh. Menit berapa lecek gitu ya? Sampai akhirnya di timur ini termasuk peran utama lah ya. Iya. Maksudnya kan peran utama kan Porsi yang lumayan lah. porsi yang lumayan ya. Sebagai apa di timur? France. Frans. nama Kita bahas soal si Frans itu ya. Ini baru pertama kali lu dapat peran utama apa udah berkali-kali? Kalau dengan porsi yang banyak baru ini. Baru ini? Hmm. Oke, selanjutnya Pak Billy, boleh coba tolong dijelaskan? Udah. Iya. Udah. Makasih ya, boleh cabut? Karena udah lah. Billy ini mengawali karir sebagai seorang konsultan pajak katanya. Enggak deh. Enggak. Iya. Enggak. Enggak deh. Apa sih lu?
Sinetron. Sinetron dia. Model sih awal sebenarnya gua. Model-model. Lu pernah nonton model-model nggak? Ngangkang doang, keluar tai dari pantatnya. Model ya emang secara postur sih lu kelihatan. Kayaknya lu lihat baik-baik mukanya dia. Kayaknya dia sering berperan di sinetron jadi peran antagonis yang pembuli gitu dah. Apa pernah nggak lu? Emang jadi iya? Pembuli. Pokoknya Dulu gua lebih banyak FTV sih kalau dulu. FTV pernah jadi pemeran yang kayak orang kayak sengak gitu-gitu nggak? Iya sering. Dapetnya kayak gitu emang. Mukanya tuh familiar gua. Kenapa Mas Ulu mukanya sengak? Mukanya sengak. Muka sengak orang kaya. Lah bener. Lah itu dia konfirmasi sama dia dapetnya peran Enggak, begitu. tapi emang lu dapet perannya begitu terus? Iya kebanyakan ya. Kebanyakan kalau di TV itu dapetnya kebanyakan peran antagonis lah. Nah, sebenarnya. terus dari sinetron itu lu lanjut ke film sekarang? Sebenarnya kalau step by stepnya series dulu, film baru sinetron. Series, sinetron, film. Series, sinetron, film. Seriesnya di mana? OTT. Iya, video Serigala Oh Terakhir. gitu. Serigala Terakhir. Iya. Dia jadi serigala yang terakhir. Iya betul. Dia juga main kalau di video itu. Jadi apa gua Marmut pertama. Sebelum pelut dia. Marmut pertama. Senior Bang, siapa? Senior. Bisa-bisa aja. Izin Bang. Sampai akhirnya sekarang ke film. Iya. Tapi sinetron masih lanjut terus. Sinetron masih lanjut, tapi lagi nunggu tahun depan. Tahun depan lagi nunggu slot lagi. Oke. Iya. Pinter dia balik lagi ke sinetron, harganya udah beda. Ya iyalah karena udah film dia. Iya. Sorry, jadi orang kaya semua. Sorry, gua kan udah di film nih. Berani berapa gitu kan. Yang gue heran sebenarnya dia nih. Lagi nyaman-nyaman nolongin orang nggak main film. Lu kan tim besar. Kok lu bisa main film sih? Gimana sih Jim ceritanya Jim? Rezeki sih, Bang. Ya paham. Maksud gua masa lagi nolongin nenek-nenek gitu. Bang, ada casting tuh. Masa lu tinggal tuh nenek. Habis itu ya gimana ceritanya gitu ditawarin. Pas Sama siapa? sama casting director lah, Bang. Iya maksudnya untuk film ini yang timur ini Yang langsung. timur. Ini film pertama kamu? Ini film ketiga sih. Anjay. Meledak. Masa Basarnas filmnya lebih banyak dari lo ya? Basarnas. Iya lagi. Dua. Iya dua. Gua dua. Tiga. Lu udah belum? Belum. Kan kampret. Dia memang lowong waktunya. Udah ngajar banget itu. Ya kan kita berharap nggak ada bencana. Oh iya betul. Di saat nggak ada bencana, dia manfaatin waktunya. Buat Biar kreatif kan, Bang? Biar kreatif gitu. Bikin origami aja di rumah. Lukis. Origami. Udah banyak yang gitu, Bang. Ada yang melukis, apa lain-lain udah. Udah banyak yang begitu. Film. Enggak, tapi pertama kali beneran ini kita penasaran. Kenapa tiba-tiba lu ditawarin? Kenapa lu orangnya? Kalau pertama tuh tahun 2010 saya masih sekolah tuh, Bang. Sekolah maksudnya SMA atau SMA. Oh masih SMA. Di Papua? Di Papua, Bang. Di Jakarta tapi nggak diterima. Karena saya tinggalnya Papua. Iya, oke. Ditawarin dulu terus masuk, perannya tidak terlalu signifikan. Ya, Film apa kalau boleh tahu? Dulu filmnya Cinta dari Wamena judulnya. Cinta dari Wamena. Ya, Oh itu. memang mencari anak-anak Wamena berarti ketika Ya, itu kan? kebetulan karena saya di sana. Terus Saya bantu terus ada satu peran yang cocok dikasih lah. dan dapat porsi cukup besar di film itu. Lumayan sih. Lumayan. Ya pokoknya Ada nggak lah. sekelebetan kayak dia kan? Enggak main detik-detik itu enggak. Iya, enggak. Gila sombong banget lu. Sekelebetan. Maaf ya. Ini kurang ajar. Kalau sekelebetan ke belakang aja, Bang. Itu kebelet. Beda. Oke. Oh, berarti emang awalnya karirnya film dulu. Iya. Baru dia masuk Basarnas. Mungkin orang-orang film selalu inget nama kamu di film itu berarti. Iya. Iya, gitu kah? Mungkin juga sih, Bang. Iya. Nggak usah gini-gini nggak ada bewoknya. Ngapain sih? Di film ini ada bewok. terbawa. Oh iya, gue lihat tampilan lu yang di situ, yang pakai brewok ya? Iya, asli itu, Bang, bukan make. Oh itu asli? Asli. Oh dia ada bewoknya, Mal? Asli itu. Nggak kayak lu. Kan ditanam dari sini. Wah.
Dari sini tuh mana? Dari mana? Dari Pangkal Paha. Aneh banget. Iya. Aneh banget Pangkal Paha Bebulu tuh Saya aneh. lupa ini YouTube pada bebas aja ya. Saya udah ngomong apa? Kebanyakan siaran sih. Oke. Jadi kalau Jimmy itu awalnya memang dari film dulu. Ah, Sebenarnya iya, runut-runut ya. Dulu sih saya penyiar radio dulu, Bang. Oh, Ada lagi nih. aja cerita ini orang hidupnya. Ini semua jalan hidup kita kenapa lu ambil? Enggak, dulu kan aktif radio terus drama-drama radio. Hah? Ada orang film datang minta bantu gitu kan karena punya komunitas sama teman-teman, sudah diajakin, udah saya ngajak teman-teman bantu, ternyata ada satu peran yang cocok, udah dikasih sama sutradaranya, lu main ini aja gitu. Ini pas zaman lu masih gimbal? Masih enggak sih. Ngeri ya? Kayak bipolar ya? Enggak sih. Itu pukul aja. Itu biar memperdalam acting aja, Iya, Bang. betul. Iya, keren. Tapi lu pernah gimbal kan? Pernah. Itu sambung sih, Bang. Sesuai tuntutan aja. Oh, Nyambung. Oh, Bisa. bukan asli berarti. Bukan. Itu pakainya pun 3 hari aja, Bang, berat gatel. Lah, walaupun itu sambungan gatel. Ya, gatel sih, Bang, kalau mau nanti coba aja. Gimana? Lumayan. Cocok gak gue? Apaan gimana? Kalau gue gimbal. Kepala lu kekecilan. Beneran. Orang gimbal nggak cocok kalau kepala kecil. Aneh entah. Gue pengen kelihatan serem maco gitu loh. Maco ada, Bang. Maconya nggak gimbal. Oh, kayak dia gini. Nama doang maco sama istri takut. Memuliakan istri. Kebanyakan Nih. ceritanya beda-beda walaupun mereka kalian ini pertama kali ketemu ya? Ya, Walaupun di kalian produksi semua nih. dari Di- timur iya. itu maksudnya. Lu asli Ambon, lahir Ambon? Lahir Jakarta. Oh, lahir Jakarta. Lahir Jakarta. Kamu asli Ambon? Lahir Jakarta. Oh, lahir Jakarta juga. Kalau saya udah pasti lahir Papua. Iya. Kamu Lu rumah sakit di mana waktu lahir? Gue lupa lagi. Belum tahu kayaknya. Lu rumah sakit mana? Grogol. Gue Jakarta Timur pokoknya rumah sakit gue dulu. Jakarta Timur. Gue daerah Grogol lah. Kenapa lu mau ngapain? Enggak, Ini Pak. bayar BPJS kok, lu dari mana sih? Belum ada. Makanya dia kayak nyari-nyari. Kayaknya kesalahan lu semua. Gua cuma pengen tahu doang. Oh gitu. Emang kalau abang di mana, Bang? Jaksel gua. Gua tuh lahir di MMC, Anjay. Tanya tinggalnya di mana sekarang? Di mana, Bang? Nanggewer. Melipir. Oh, Sentul. Oh iya. Lahir di Jaksel, tinggal di Nanggewer. Iya. Gitu. Hijrah ya, Bang. Hijrah. Karena kan gua harus menyebarkan dakwah. Betul. Gitu Bener. kan. Bener, Setuju. kelihatan banget imannya emang kuat sih. Kalau lu Maco dari awal pengen jadi stuntman atau pengen jadi aktor laga atau gimana sih? Sampai mau rela-rela mulai karir dengan komunitas stuntman itu? Ya pengen sih kayak Billy, Bang, ikut model. Cuma bukan pas-pasan kan. Sebenarnya kece muka lo. Lewat, Bang, lewat dah. Nanti Oh dibanding dia. lewat casting. Aduh, bukan grade A ini, sana aja udah. Oh ada Gitu. grade. Kalau lu bukan grade aja, grade apa? Iya. Aduh, gua nggak bisa bilang, Bang. Lo mulai casting dari umur berapa berarti? Gua itu dari umur 20. Masih kuliah waktu itu berarti? Masih kuliah gua. Emang lu kampus man? Atmajaya. Oh, anak Atma. Atmajaya. Mak dia. Atmajaya. Oke, lu kuliah terus lu mulai dunia modeling. Iya, mulai dunia modeling. Gua kuliah, tapi kuliah gua itu pokoknya kalau orang-orang gua kasih tahu, emang gelar lo apa? Gak ada yang nyangka gitu loh. Apaan? Kedokteran. SPD gua. SPD itu apa? Sarjana pendidikan, harusnya Guru. gua jadi guru. Harusnya Oh, gua lu jadi guru. ngajar Harusnya gua maksudnya. jadi guru. Harusnya jadi Guru guru, bahasa bukan Inggris gua ngajar. itu harusnya. Aduh, gila, keren banget. Kenapa lu begitu? Gak apa-apa. Gak nyangka gua. SPD Atmajaya. SPD Atmajaya. Kamu sempat kuliah juga? Sempat. Apa? Sempat. Kok pertanyaannya sempat sih, Bang? Ya, kan nggak tahu. Gak enak pertanyaan itu gak enak. Pernah kuliah nggak gitu? Ya, itu enak, Bang. Iya di mana? Di UNJ. UNJ. Ah itu SPD banget UNJ. Sama nih. Ilmu keolahragaan. Jadi guru olahraga juga. Iya. Jurusannya dia. Jimmy, jangan bilang guru juga lo. Hampir sih awalnya, hampir Hampir. jurusan bahasa Inggris juga. Serius. Tapi di Papua. Tapi Akhirnya apa? hijrah ke sini sekarang bisnis. Asoy. Tapi gak kuliah berarti? Kuliah. Hah? Udah. Kuliah, apa? jurusannya bisnis. Bisnis. Oh, kuliah jurusannya bisnis. Iya. Di kampus? Ada Cempaka Putih. Namanya Setiami. Siami. Iya. Oh. Tahu lu? Kan gua bisikin dia. Oh, iya.
Bisnis dia. Sekarang dia kalau nggak salah circle-nya 9 naga kalau nggak salah. Lu jangan rehin sini lah. Keren. Iya. Sebutin dong. Satu-satu dong. Ayo. Dari yang terkaya nomor 1 siapa? Pengen tahu nih. Ini pengetahuan loh. Kasih tahu coba podcaster. Agak ke 10 nih kayaknya. Siapa? Naga pertama siapa? Lim. Itu doang lah paling dah. Naga kedua. Tan. Dan S1. Ya udah. Dari 2 kita langsung loncat yang kelima. Yang kelima siapa? Wong. Baim. Tiger dong. Tiger. Yang ketujuh? Udah. Nanggung. 7 dulu siapa? Tung. Hah? Tung. Baru denger gua dan Tung ada marga Tung. 9. Ke-9 siapa naga ke-9? Tang. Tang ting tung gitu. Kapannya ting berarti tuh? Ting tang. Lu pada berani ya? Tahu dosa kita ya? Dosa ya? Oke, sekarang kita pengen ngomongin ini soal kehobian masing-masing nih. Mereka semua udah pasti hobi benang merahnya satu, film. Udah hobi seni peran berarti kan? Dari kapan tahu kan? Ya kan? Betul. Sampai-sampai ijazah nggak ada yang kepake. Cuman gue pengen tahu hobi lu sebagai pria-pria yang terkesan jantan di film ini. Di rumah suka motor atau mobil nggak? Suka ngendarin motor atau mobil nggak? Ada bang. Ada. Motor. Motor apa di rumah? Dulu tuh gue sempat pakai Vespa, tapi yang klasik. Vespa kelihatan dari mukanya klasik banget. Iya kan? Terus? Baru dia begini lagi, aduh. Enggak beneran. Top collection. Pakai Vespa apa? Rambut lu Gue eksklusif 94. Eksklusif 94. 94. Ya. Oke. Terus ada apa lagi selain Vespa? Vespa aja sih bang, cukupnya itu soalnya. Oh itu doang. Oh maksudnya. Enggak, tapi maksud gua kan biasanya anak Vespa tuh kalau dia udah beli satu, dia akan ketagihan untuk ganti yang lain nih. Sebenarnya nagih bang, dompetnya aja nggak cukup. Jadi lu Kan harga Vespa lumayan sekarang. lumayan emang. Sekarang harganya Apalagi yang gila banget. klasik-klasik udah banyak yang digoreng-goreng juga harganya, udah gorengan gitu. Yang Lambretta, Iya. segala macam sudah parah sih. PTS sih. PTS. Tapi dari dulu emang hobinya Vespa. Nggak pengen motor trail nggak Enggak, pengen sebelum motor. Vespa, gue sempat ngikutin kayak lowrider, cafe racer kayak gitu-gitu sih. Oh, Sempat cafe ngikutin. racer lu main juga. Sempat juga. Terus kenapa akhirnya beralih ke Vespa aja? Ya udah butek kayak ngemodif-modif gitu bang. Oh, dulu Udah sempet Iya. niat banget berarti. Gue sama temen malah sempat kayak buka bengkel gitu. Oh, lucu banget. Di daerah mana? Tapi bengkel Harley kan? Enggak bang, beca. Motornya Reparasi beca. Bengkelnya Harley. Wind cycle. Cycle. Tapi sekarang udah Bo, Vespaan udah doang. Vespa. Suka touring-touring gitu? Touring gak sih bang? Kayaknya Enggak, udah- sendiri doang? Hah? Sendiri doang? aja, ya. Oh, cuma pengen jauh sebentar dari istri ya? Bisa. Oke, pertanyaan berikutnya. Seberapa tertekan kamu di rumah? Kayak emang senior ini ya. Senior. Istri tuh orang film juga bukan sih? Bukan? Sempat. Oh iya, ketemu di sebentar. industri berarti. Sebentar DP gue langsung udah stop aja dah. Asoy. Iya kan? Emang lu nikah udah berapa tahun? Udah mau 6. Oh sama lah sama gua, kurang lebih. Enggak, lu lebih lah. Gua 7 Bahlul. Oh, berarti paling senior gue di sini. Terserah, lo ambil. Emang ini prestasi. Anak udah SMA berarti bang? Enggak, belum. Gila lu. Enggak tua itu gua. Anak SMA. Tapi disuruh tidur di luar masih itu ya? Masih. Billy ini kan sebagai seorang model. Yes. Model itu biasanya harus punya postur tubuh yang bagus. Luis. Ya kan? Dituntutnya seperti itu. Dituntutnya seperti itu. Boleh sekarang gue perintahkan lo Perintah apa nih Kakanda? berdiri. Yang mana dulu? Tangga lo. Berantem Berdiri ini. kayak apa nih? Karena kan tadi abang Bener dah kakinya juga 3. Coba. Berdiri nih. Ya. Angkat bajumu. Sebentar ya. Oke, benerin. Biar gak keluar-keluar. Keluar-keluar tuh ngeditnya susah lagi kan. Gue pengen lihat seberapa six pack lo. Seberapa six pack ya? Segitu doang sih. Enggak, gue lebih Tato. fokus ke tatonya. Iya karena Gambar apa sih? ini Tapi gambar kayaknya pentil lu nggak proporsional deh.
Karena itu gua tato. Karena itu gua tato biar proporsional. Terlalu aneh obrolannya. Gue tuh Coba dah. Anjay. Woi, kalah gua. Iya. Kalau nggak ada tato kalah gua. lihat nih. Pentilnya simetris kan? Simetris. Oh iya, pentilnya lebih kecil dari gua tapi. Anjing ngabur ngadu pencil tuh tai banget. Mal, coba Mal. Lu tunjukin perut lu seberapa six pack lu. Nggak mau. Ayo coba. Enggak. Ayo coba. Nggak mau. Mal. Ayo, Ayo dong. Ini program Jim, dia mau dirayu sama lu, Nggak bisa ngerayu saya. Ayo coba dulu. Biasanya kalau saya sama dia culik doang. Kalau di PLM. Untuk tempat. Diam culik aja. Iya ya. Ini Coba lu, itu enggak? Six pack enggak? Hah? Six pack enggak? Gimana bang? Perut lu. Coba. Kagak bang, nggak sesuai. Dia teman gue ini lagi gila nge-gym. Jadi semua tamu di sini ditanya six pack apa enggak gitu. Cewek aja gue tanya. Iya. Tuh kan. Mau gue bilangin bini lu. Enggak bang, ini lagi nggak six pack. Lagi nggak six pack. Orang otomotif udah kayak podcastnya Adera ya. Iya kan? Pentil masih ada di otomotif. bener kan bahasan gua berarti bener kan tadi kan? Benar. Makanya bener gue tadi nanyain soal motor, nanya pentil. Ya gue apa, penasaran, six pack, segala emang gue nggak macem. boleh gue nanya. Lo kalau mau ngetes lo selaki apa, nggak usah dari six pack, Terus dari tunggangan harian lo. Oke, tunggangan harian lu. Selain lu waktu itu naik keledai apalagi? Keledai, Kebok, mana ya? lagi nih keledai? Naik kuda bima kan lo ya? Wah, asik, kuda bima. Udah tiba. Pakai baju. Mukanya kamu. Nama gue Ben Sael. Ya kan lu? Enggak ya? Gue naik kuda bima gagak banget. Kalau gue bisa naik itu tetap tanpa pelana tuh kayak. Tapi iya sih bener Iya sih, kan, gagah ya? sih, gagah. Nggak, Keren, jadi keren. tunggangan lu tuh apa sehari-hari? Lu lebih anak mobil atau anak motor? Dulu gua lebih ke anak motor, sekarang mungkin gua sekarang lebih ke anak mobil. Dulu motor lu apa? Dulu motor gue itu Cafe Racer, build dari Sama sama dia nih. Iya. Nggak kenal tapi sebelumnya ya? kenapa? Nggak kenal sama Nggak dia. kenal gue sama dia Basicnya apa cafe racernya? sebelumnya. Scorpio 225. Scorpio 225 basicnya. Scorpio. Scorpio. Tadinya gue dulu mau pakai, tadinya gue dulu mau build antara bobber atau Cafe Racer. Kalau bobber tuh gue milih dulu mau bahannya kayak Patagonia Eagle karena gue milih dua silinder nih suaranya oke kan. Wih, nih. mantep. Iya kan? Patagonia Eagle. Browsing. Bentley. Lu yang browsing. Di sini nggak tahu lu doang. Patagonia. Cafe Racer gue udah tahu, gue udah paham. Iya. Patagonia Eagle itu apa? Bentley Patagonia. Benelli. Benelli. Oh, Bahannya, iya, Bang. Benelli. Bahannya. Oh, Benelli, bahannya. Iya. Ntar gue browsing. Lanjut. Iya, jadi akhirnya gue build-nya Cafe Racer karena dari SMA gue kayak nih Cafe Racer kayaknya oke nih, ya udah gue bikin deh Cafe Racer. Apalagi single seat gitu ya. Single seat. Keren. Itu biar nggak dicurigain sama pacar lu juga kan, kayak lu boncengin siapa Iya, gitu salah kan. satunya dulu itu juga. Iya kan. Nah, Jadi iya. aman, dia ngambil safety-nya di situ. Betul. Iya. Emang ada yang mau boncengan Pak kalau emang gitu? Gak enak Pak, motor kayak Licin, begitu Pak, boncengan gitu. gak enak kan. Enak. Terus akhirnya beralih ke mobil, lu jadi apa? Mainin mobil apa aja? Recently gue lagi ngambil FD kemarin, Civic FD kemarin. Ambil Civic. Civic FD. Kenapa? Gue suka banget aja dari dulu tuh. Kok marah lu? Lu barusan naik nada. Dia nggak marah. Emang gue suka banget. Lu lihat grafik itu di audio. emang begitu. Oh, Civic. Civic FD banget. Masih banyak yang mainin sih memang si Civic itu. Masih, Saudara dari- gue juga main modif-modif gitu. Iya, dan itu kan kayak paling gampang gitu ya buat anak-anak mobil itu paling gampang buat dimodif segala macem, looknya sporty dan salah satu yang timeless kan. Ya, betul. Dulu zaman gue muda tuh yang kayak begitu Great Corolla. Corolla, iya. Iya, yang gampang Greco ya? diapa-apain dia, Greco, betul. Greco. Sekarang jadi pada Civic orang-orang. Nggak pernah main Lancer. Takut bang pemain Lancer. Kenapa emang? Takut nagih juga gue. Takut ada aja yang gue iniin tuh ada aja Temen takutnya. gua dari Evo sekian sampai Evo sekian ada dia. Tadi gue mau ngat Galen. Oh ya? Tadi mau Galen. Hiu men itu. Galen itu menurut gue keren. Keren itu. Emang Keren itu banget. pada masanya ganteng banget sih itu Ganteng mobil. banget. Tapi Lu- bensinnya Nah, Memang. 1.5 lah itu ya? iya, Iya. 1,5 rumah. Perhatiin doang nih. Nggak ngerti bang.
Barangan lo. Emang bener masih suka bikin mapak mobil damkar? Bukannya itu malah jadi nggak bisa masuk ke gang-gang gitu ya, Om? Tunggangan lu selain helikopter Basarnas apaan lagi? Udah paling paten. Dia mah udah keren dia. Tapi yang dibawa juga kan mobilnya ngeri-ngeri, Pak, Basarnas tuh. Lu pernah naik mobil taktikal gitu nggak sih? Kita ada rescue carrier. Ini kan ada model bagaimana nih? Ada yang light, ada yang heavy, Hah? sama ada yang jenis ambulan. Yang pernah kamu bawa yang mana semuanya? Semua pernah sih. Lu bawa atau lu Bawa, yang bawanya? bawa juga. Yang light tuh yang kayak gimana berarti? Light itu buat pergerakan-pergerakan cepat, jadi kayak yang 4x4, double kabin. Oke. Terus kalau yang heavy-nya truk dengan perlengkapan-perlengkapan di dalamnya sama buat pergerakan pasukan. Oke. Terus ada ambulans juga sih, tapi itu buat support aja. Kalau Helikopter kayak punya nggak sih helikopter? Ada dong. Ada kan? Basarnas punya. Tapi situ nggak bisa bawa kan? Nggak naik. Belum ada lisensi. Dan itu si supirnya helikopternya Basarnas itu orang Basarnas? pilot. Pilotnya ada dari Angkatan Laut sama Angkatan Udara. Oh gitu. Nggak serta-merta semuanya orang Basarnas ya? Nggak, kebetulan Jadi kan lintas angkatan juga. biar ya sinergi lah. Tapi di antara sekian banyak mobil tim SAR gitu ya, yang paling lo favorit tuh yang mana? Mobil mana? Yang race double cabin sih. Oh, double cabin. Double cabin. Yang 4x4 itu enak sih buat kalau Model kayak Jeepnya Om Mobi itu bukan? Yap. Kelihatan nggak sih Kurang lo lebihnya. ketutupan genteng ya? Yang biru. Enggak, bukan. Ada bukan, di bukan. bawah sini. Ada di bawah sini tadi. Tadi ada. Ini nih, Oh, ini nih. Oh ini. Iya, Iya. Mirip kayak gitu. mirip. Tapi warnanya orange saya. Oh iya, warnanya. Kalau orange. pink kan enggak ya? Kayak Hilux Ya, ya. Hilux. Kenapa lu suka yang double cabin itu? Buat di medan operasi sih karena dia light, jadi kita mobilitas kemana-mana. Iya. Buat cepat gitu lebih aman lah. Sama bisa ini, Wok. Belakangnya bisa kita kasih buat dagang tahu bulat kan. Mm-mm. Itu kan tinggal taruh ginian aja. Tenda ya. Iya, Tinggal Kasih- pakai kasih speaker tenda aja sih, Bang. ya. Bulat, iya itu kan bisa. Ini bukan digoreng dadakan sih kalau di sana. Digoreng apa tuh? Digoreng setengah masak. Belum kelar udah dibuang. Diburu-buru. Tapi kamu suka ini kan, apa namanya, motor mobil gitu, otomotif suka kan? Saya suka dulu main Vespa juga. Oh iya, Vespa juga. Vespa apa? PS 87 sih, Waduh, cakep tuh. tapi udah saya jual. Masih banci ya itu ya? Mm-mm. Nggak ada sen kan? Iya. Nggak ada. Nggak ada kan? Kenapa Nggak- dijual? Ya karena pengen jual aja sih. Terus sekarang punya motornya apa di rumah? Ada lebih pakai ke Matic sih karena buat mau Skutik ya? ya Scoopy itu. Oh, Scoopy. Kayak anak kuliahan. Iya lucu banget makanya dia pakainya Scoopy itu lucu banget. VR lah. Pakai VR. Jaling sih sebenarnya. Jaling lagi Pak. Jaling. Jali. Lo main mobil nggak, Cok? Dulu sempat cuman nggak terlalu lama sih. Mobil mahal-mahal banget ininya. Kalau modif-modif. Apanya? Oh, Dulu sempat modifannya. pertama kali tuh gue pakainya Soluna. Oh, Soluna. Oke. Nah, sekarang yang buat harian apa? Aduh, mobil keluarga aja deh. Apaan? Pakai Suzuki Suzuki apa? XL7. Wow, yang lu suka. Iya. Oh, ini yang lu bawa ya? Iya. Ini depan. Iya, ini mobil lu ya? Iya. Yang hybrid, Ini yang lain? Nggak hybrid. yang biasa. Nah, 2001. Yang lain numpang nih pada patungan bensin nggak? Dibayar ada tim. Aman kok, Bang. Patungan tol. Patungan tol. Ada patungan tol doang. Iya, iya promo. Oke, lu XL7. Sekarang lu harian pakai apa, Jim? Motor Scoopy. Oh, pakai Scoopy. Ada satu juga sih saya ada apa W175 coverage. Oh, oke. Oh. Apa tuh? Motor. Kayak merek oli, barusan lu ngomong. Sengaja Bang biar langsung sepintas saja. W175. Kawasaki. Oh, Kawasaki. Modelnya kapan tuh? Kayak trail. Coverage itu. Bukan kalau yang yang trail itu kan yang satu sih. Cafe. Bawaan pabriknya udah kayak cafe racer Iya, kan? emang sudah bawaan pabriknya itu, Bang. Oh iya. W175. Lu harian pakai Mobilnya? Civic. Civic itu lu pakai buat harian. Itu buat harian masih enak sih. Oke. Nice sih. Tapi lu orang leasing ya? Enggak. Nanya-nanya gitu suka. Jangan habis ini laporan ke temennya. Yang gue takut tuh itu. Kalau gua laporan itu juga temen-temen lu, Bang. Lagi ngomong aja ya. Laporannya ke kita juga ya. Iya juga. Aduh, ya Allah. Tapi gue sebenarnya pengen nanya soal kehidupan di Papua, tapi lu berdua lahir di sini. Iya, gue udah gede di Jakarta. Kalau di kampung di Wamena paling banyak mobil atau motor yang berseliweran macam apa?
Eh, WD itu kan. ya kalau di sana mobil rata-rata yang 4 WD, single cabin, double cabin gitu. Atau mereknya apa sih? Fortuner ya? Ford, Ford Ranger. Everest, itu ya Land Rover ada lah beberapa. Tapi kalau kayak misalkan Fortuner gitu-gitu di sana emang benar-benar pakainya buat off-road ya? Ya buat ke pasar beli sayur. Justru bukan buat off-road. Iya, kalau Karena kayak emang medannya dia menyesuaikan medannya medan. kan kayak begitu kan di sana. Itu nggak sengaja dibikin off-road loh. Nggak ada orang Wamenanya yang niat, yuk kita bikin off-road, nggak ada. Emang medannya kebetulan off-road. Iya, Gitu. paham gue. Gak Tapi usah marah dong, gak usah marah. enggak, Jip, gue mau nanya. Ini kan sekarang eranya mobil listrik. Ya. Di sana banyak nggak mobil listrik? Belum, ya kayaknya belum ada deh. Belum Setahu ada. saya sih. Oh iya, Ada pun kayaknya agak ribet juga. Kalau listriknya sering daerah timur. masih agak- sering mati. Ya kadang-kadang. Tapi kalau mobil listrik kayaknya, waduh, belum deh. Sekarang masih yang biasa aja sih. Dan solar. Iya. Terakhir ke kampung pulang kapan? Terakhir pulang 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Hmm. Ke Wamena. Ke Wamena itu kayak gimana sih kotanya? Wamena itu lembah, dia kotanya ketinggian, di atas ketinggian. Jadi kalau sering dibilang Papua Pegunungan, sekarang jadi provinsi kan? Iya. Nah itu Papua Pegunungan, karena di situ pegunungan. Oh, ibu kotanya Papua Pegunungan itu Wamena. Wamena, sekarang? yes. Oh. Jaya Wijaya, Slang dulu bikin lagu. Tahu Ah. nggak? Aku nggak butuh uang ribuan, yang aku butuh hanya... Itu buat Wamena, Lembah Balim. Oh, Lembah Bali. Yes. Berarti dingin banget dong tempat lo. Dingin dong. Iya kan? Wah, enak banget, mah. Berarti di sini kayak kalau digambarin analogi kayak apa ya? Nggak kayak Malang juga ya? Di sini Lembang tapi agak di atas sedikit lah. Subang Lembang situ lah. Ya, di atas Kayak sedikit. gitu. Karena dia kotanya udah ketinggian sih. Dia naik ke atas. Udah ketinggian tapi dia di bawah lembah. Oh ya, Jadi oke. gunung. Batu, Malang. Ya enggak, masih lebih agak dikit. Lebih dingin di sana ya? Iya, saya pakai motor tuh waktu pertama balik lagi nih ke Wamena, baru 5 menit aja tuh tangan kram langsung, kayak jari nggak bisa diginiin. Karena dingin banget Saking di sana. dinginnya. Wah, enak banget. Suka banget gue. Cocok. Dia nggak cocok. Dia ruangan ber-AC aja harus pakai shawl. Iya. Kalian Ambon mana? Kota aja, kota. Kalau gua itu Ambonnya di Nusa, ada Leinitu. Dia dari Ambon nyebrang ke Nusa Laut. Di Nusa Laut itu ada namanya Desa Leinitu. Jadi kalau di Ambon Pulau gitu. pulau, karena kan kepulauan kan ya memang kan. Jadi kalau farm Tanah Sale, farm gue Tanah Sale kan, bisa Tanah Sale. Farm Tanah Sale itu kampungnya itu di Leinitu semuanya. Leinitu semuanya. Leinitu. Jadi dia kayak 2 jam 3 jam naik ferry dari Ambon dia ke Nusa Laut. Di Nusa Laut ada 9 desa kalau nggak salah. 9 desa, salah satunya namanya desanya Leinitu. Nah, itu asalnya dari situ. Masih suka ke sana? Masih punya keluarga di sana? Di sananya enggak, tapi di Ambonnya masih ada beberapa keluarga, cuma bukan yang keluarga yang deket banget. Iya. Oh, iya. Kalau apa tadi marga kamu? Hungan. Ini dia kayak Dukcapil ya. Nanyanya lengkap ya, detail. Kota-kota kecilnya pengen tahu. Hungan di mana markasnya? Hungan tuh sebenarnya Maluku Tenggara, dia beda pulau lagi nyebrang di Pulau K. Oh, di Pulau K. Iya. Dia punya muka lagi itu. Kan marga juga kan? K itu sebenarnya bukan marga. Oh, bukan. K itu daerahnya aja. Nama daerah aja. Di Pulau K itu banyak marga yang lain. Iya. Termasuk Hungan. Hungan. Oh gitu. Kan John K juga marganya bukan K. Iya. John K marganya bukan K. Bukan. Itu dia ngambil nama daerah aja. Daerah. betul. Dari K Kayak- itu. Kayak Ian Kasela kan berarti? Level dong. Iya. Emang iya? Bang, Tahu, iya. cari topik obrolan lain nggak? Mau nggak? Bisa-bisanya 9 naga lo enteng mulu. Yang ini lah naga rendem. Kok bisa gitu? Iya. Kita berlanjut ke yang lain, ngomongin film gitu. Ini filmnya Kakak Iko. Kakak Iko Wais. Dia berperan sebagai apa di sini? Sutradara. Sutradara. Produser juga. Apa enggak? Produser enggak ya? Salah satu ya? Enggak untuk produser juga ya? Kayaknya. Abis Uwais. Coba mati. Uwais. Eksekutif. Eksekutif. Eksplot dia, salah satu eksplotnya. Iko,
Iko Uwais. Eksekutif produser. Salah Apa satu. sutradara juga? Sutradara. Sutradara juga. Alasan doang nih, ini alasan doang. Namanya siapa? Udah. Hah? Kenapa sih? Kalau tayang tidur luar nih, kayak gini nih. Padahal itu juga bisa ditanya tuh, Bang. Ah, itu perlu juga tuh. Yang mana yang laki? Iya. Gue sih nggak tertarik ya. Setubuh. Ya pasti kalau melihat trailernya ini film full action dan ini pertama kalinya mereka bertiga dipertemukan kayaknya di film ini ya. Ya. Yes. Tiga-tiganya beradegan laga, betul? Betul. Saya Lu enggak? Lu enggak? Gua enggak. Lu ngapain? Orang kayak tengil. Tetap tengil, tetap tengil juga. Komuknya, Pak. Komuknya juga bisa jadi orang lain. Pasti. Tapi gue mau nanya dulu, kalau workshop film action, itu lu ngapain aja sih? Coach. Workshop film action. Coach. Coach dong. Dia coach dia. Dia coach. Iya kan dari India. Ini udah pas. Coach. Itu coach. Belajar lu ya. Lucu nih orang. Iya. Ya, jadi kalau workshop film action itu yang udah pasti kita hafalin koreografinya. Ya. Terus sama cari chemistry sama lawan mainnya. Ya. Udah pasti karena sebenarnya di koreo film itu walaupun pemain yang udah punya basic bela diri, sebenarnya koreo untuk action di movie itu beda banget, Bang. Karena ada teknik nggak kena dipukul tapi kayak kena. Teknik nggak kena, terus sama kebutuhan frame juga kan. Oh iya benar, kamera itu harus Bener, sadar angle-nya ya. harus ada. Cobain dong lu lawan dia. Pukulin dia, cobain dia. Kan, Ya, belum. Contohnya begini. Angle-nya dari kamera sini, Ya. ya kan? Ah. Nah, kita harus di depan muka sini. Tinggal tambah namanya reaksi. Jadi Oh, kalau di koreografi ada aksi, ada reaksi. Jadi pas gini dia reaksi, berat, pasti dari kamera kelihatannya kena. Oh gitu. Iya, angle. Jadi benar-benar harus merhatiin si angle kamera dari mana Betul. juga dong. Makanya kita kalau udah workshop gitu kan dari tim action juga bikin video board untuk lebih gampang di pas syutingnya kan. Iya. Nentuin angle, gerakannya kayak gimana, nyamanin pemain. Boleh nggak 3 gerakan aja praktekin ke dia? Angle-nya dari situ. Bisa aja. Kalian berdua emang ada adegan berantem? Latihan. Enggak, berdua di film ini ada adegan berantem nggak kalian berdua? Sayangnya nggak ketemu sih. Nggak ketemu. Nggak ketemu? Oh. Makanya kita temuin di sini biar berantem. Oh, tujuan podcastnya begitu. Iya. Video and imper. Gue pengen lihat deh, gue coba dari kamera sini. Gue ceritanya dari sini, gue pengen tahu. Gue pengen lihat. Tiga gerakan. Iya, 3 gerakan. Mandiri ya? Iya. Iya benar. Misalkan di sini nggak kamera apa-apa. dari sana. Iya. Ini pokoknya kamera dari sini ya. Ya, dari Anggapnya sana. yang di sini aja ya. Misalnya angle dari sana, pukul kanan, tangkis. Nah, kalau dari ini kelihatannya kena nih. Oh, iya benar. Full speed dong. Full speed. Full speed. 1, 2, boom. Oh gitu. Lu yang sampai keluar ludah gitu dong. Nggak usah. Oke. Mau keluar ludah itu, Bang? Gitu, keren. Bentar, gue jadi penasaran kenapa dia nggak ada berantemnya. Lu berperan sebagai apa? Gue berperan sebagai Mateis. Mateis itu peneliti yang disandra oleh para komplotan yang bersenjata. diculik. Betul. Bukannya perempuan yang diculik? Ada perempuannya juga ada. Perempuan tuh ada 1, 2. Banyak. 2 orang. Yang perempuan? 2 orang. Lu ikut diselamatin? Ikut selamatin gue. Ngapain? Personal nih kayaknya dia nih. Pelong goblok. Perempuan aja. Maksud gue yang perempuan aja. Anak tolol nih. Personal loh dia. Pelong. Lu makanya gini. protes gimana? Iya. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau lu jadi tim penyelamat, ada 3 orang ini yang culik nih. Cewek 2, cowok 1. Lu mau selamatin duluan yang mana? Cewek sih. Ada cowok mandiri sama om. Enggak, sekarang gini, ceritain dulu deh jalan ceritanya tuh seperti apa, premisnya tuh gimana filmnya. Siapa mau cerita? Kalau nggak gue ceritain nih. Jadi dia ceritanya tuh sebenarnya lebih fokus ke persahabatan antara 3 orang ini. Silai diperankan sama Jimmy, Timur yang diperankan sama Bang Iko sendiri, sama Apollo yang diperankan sama si Alpha. Oke. Itu. Jadi ini terinspirasi dari ya, kisah-kisah heroik yang ada gitu loh. Which is di sini sebenarnya fiktif ya. Fiktif ya. Jadi memang
ada inspirasi dari kisah ini kita gabungkan karena kita mau package highlight 3 persahabatannya ini. Gitu. Persahabatan antara 3 orang ini. Di mana yang 2 orang ini mereka bertumbuh besar sebagai abdi negara dan satunya itu di oposisinya. Di bersenjatanya itu, di komplotan bersenjata dan waktu misi ini mereka ketemu bertiga. Nah, konfliknya itu mulai dari situ sebenarnya. Jadi konfliknya bukan cuma sekedar antar penculik dan yang monologin. Iya, Tapi ada konflik batin. betul. Karena dia harus melawan sahabatnya sendiri. Yes. Teman kecil. Ini film kalau nggak salah gue sempat ngelihat pada saat syutingnya itu ada Raffi Ahmad juga ya? Raffi Ahmad. Waktu syuting Kalau nggak salah ada Raffi. Emang ada Raffi Ahmad? Ada A sih waktu itu? ada ya? Ada. Itu Oh waktu iya. Barang ya. Ada. Eksekutif Karena produsernya Mbak bagi Gigi. Kak Giginya kan eksprot juga. Oh gitu. Oh, yang itu Safinanya sebagai Giginya eksekutif eksplor. Iya, gue produser. pas ngelihat film ini kayaknya, oh ini yang itu deh yang waktu itu didatengin. Kenapa ya? Langsung fit nih ya? Kesel. Katanya Kameranya ditinggal. Kameramen kita kesel. Tapi yang pasti kalau nggak salah ini syutingnya aja 3 bulan betul. 3 bulan ya? ya kurang lebih. Kurang lebih 3 bulan. Karena kalian katanya nggak mau menghindari yang namanya visual effect, CGI apapun itu. Jadi beneran di hutan loh pada. Yes. Betul. Di daerah mana hutannya? Jawa Barat. Jawa Barat. Oh ya, aku pikir hutan timur sono, enggak, itu hutan Jawa Barat. Enggak. Alhamdulillah Jawa Barat masih punya hutan ya. Cara ngomongnya jadi banget. Gue tinggal dikit. Kalau ini masih hutan yang bisa dipakai loh. Tapi waktu syuting Timur ini lu sempat ada yang ngalamin cedera nggak? Ah, lu mah nggak main actionnya. Gue nggak actionnya. Lu nggak actionnya. Digituin nggak, Pak? Cedera juga dia. Jimmy sama Maco ada nggak? Enggak ada sih, karena memang kalau walaupun saya baru pertama kali tapi lihat persiapan dari film action itu Iya. mereka prepare betul dari jauh-jauh hari. Jadi buat safety-nya tuh memang diperhatikan. Apalagi Bang Iko dengan standarnya sama tim Wise Team itu dia bawa dari luar, safety diperhatikan betul ya. Safety is safety, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa tawar-menawar. Oh. Jadi ada katanya yang berperan jadi Kopassus latihannya sama Kopassus. Iya, Kalian nggak ada yang berperan jadi Kopassus? Oh, lu jadi Kopassus? Iya. ini musuh saya. Oh, dia yang pemberontak. Dia yang nangkapin ini. Kopassus. Oh, lu yang nyulik dia. Iya. Lu yang mau bantuin. Iya. Dia nyelamatin Nyelamatin. gua. Udah, jangan spoiler. Ini emang begitu di trailernya ada, Bah. Iya, tapi udah biar nanti nonton. Iya. Kan udah tayang, Bang. Udah tayang. Iya, biar nonton. Di trailernya ada ini mau spoiler. Ya udah. Kamu, Ya, Iya. Kamu latihan sama Kopassus. cap. Berapa lama? 1 minggu, Bang. 1 minggu doang. Ya namanya kan bootcamp. Kalau lama sih itu berarti saya pindah tugas dong, Bang. Masuk akal. Iya benar. Masuk akal. Pindah tugas. Enggak. Kan gua kan bukan Kopassus. Oh iya benar lu kan itu. Dia Pemberontak. Pemberontak. tadi aja. Yang Kopassus itu berarti kamu sama Iko. Iya. Oh, gitu. Tapi susahnya film action tuh apa sih? Apa? Ah, lo nggak main action. Dua kali dikacangin. Lo mah nggak main action. Apa Bill? Susahnya main film action apa? Susahnya film action tuh apa ya? Berkoordinasi dengan semuanya sih dari dengan partner main, dengan kamera, sama itu sih berkoordinasi semuanya jadi apa ya, satu koreo bagus, satu dance yang bagus gitu kelihatannya. Jadi sinerginya semuanya cakep gitu. Karena satu vlog harus diulang dari awal tuh adegan Benar. semuanya. Betul. Jadi emang chemistry banget ya di situ ya. chemistry dan fisiknya juga harus mumpuni, Benar, ya kan? Benar. Fisiknya Fisik juga tuh harus mumpuni. banget. Karena selesai pas playback, oke reset kita siap-siap lagi. Iya. Iya, ulang berkali-kali capek juga tuh ya. Berkali-kali, Bang. Belum pelajarin koreo kayak pelajarin ini dance. Iya. Iya, benar. Iya, benar. Koreo benar, kayak benar. dance, Bang. Capek kan itu. It takes two to tango. Capek banget. Jadi kalau udah koreo tuh emang kita sebenarnya bukan kayak kita saling pukul begitu, cuman kita harus turunin ego nih, Bang. Harus sama-sama ngasih, harus sama-sama. Iya sih. Iya. Kalau misalkan timing lawan kita telat dikit, kita harus cepetin di selanjutnya Kalau apa gitu-gitu. chemistry nggak ada, itu koreo bakal capek banget, Bang. Iya. Capek banget. Oh iya sih, benar. Apalagi dia mau menang sendiri gitu ya. Iya. Yang mau ego. Ada nggak pada saat kejadian itu lu kesel banget sama lawan main lo? Kayak,
salah mulu nih gitu. Berani lu. Kalau di film ini gue aman. Iya, iya. Abang kan. Iya. Kalau film ini Bang Iko amat dia. Berani lu. Enggak, kalau sama Bang Iko mah udah aman banget. Aman banget. Jadi Tapi keren, karena hampir nggak pernah ketemu Bang Iko buat latihan, tiba di lokasi, tak langsung gas. Iya, karena waktu kita Beliau ini. Coach. Oh, ada adegan dia fight sama Iko. Itu dia. Nonton ya. Makanya. kan udah tayang ya? Nonton tuh. Iya, nonton lagi kalau belum puas. Oke, nanti akan aku lihat. Karena kalau kita ngomongin fighting scene-nya Iko, kan terakhir film-film dia yang terdahulu kan. Iya. Iya. Yang Dapur itulah. Iya. Iya kan, itu epic banget udah, apalagi yang Asli ini. keren. Oke, sekarang waktunya kita untuk masuk ke 3-in-1. Ya. 3-in-1 ini jadi teman-teman di sini cast dari film Timur ini harus mengurutkan dari mana yang paling prioritas sampai yang tidak prioritas. Iya. Oke. Untuk Billy dulu. Film boxing modeling. Film boxing modeling. Mana yang nomor 1? Film. Nomor 2? Modeling. Boxing. Salah gua. Nomor 3 modeling. Lu kan berawal dari model kata. Iya. Lu lupa kulit lu. Nggak gitu. Nggak gitu. Model Nggak dia gitu. film. Dia sekarang lagi fokusnya kemana? Itu kan yang jadi prioritas utama Lupa dia. kulit lu. Enggak. Katanya model dulu tadi. Enggak kayak Enggak. Gua bisa jelasin kenapa film boxing dulu. Tenang. kompor Tenang. Karena menurut gua the art of martial arts dan film itu mereka adalah dua hal yang berkesinambungan gitu loh. Apalagi buat di action movie gitu ya. Ya walaupun bela dirinya misalkan yang dibutuhkan itu pencak silat atau karate atau taekwondo, tapi di saat lo udah menguasai martial art apapun itu, lo akan terbiasa dengan body mekanismenya di saat lo disuruh koreo untuk fighting dan segala macam. Basicnya udah punya. Basicnya sudah punya, betul. Tapi lu suka boxing dari kapan nih? Baru-baru ini atau dari kecil? Gua itu mulai boxing umur 27. Boxing di Sasana beneran gitu? Boxing beneran. Bukan Thai boxing tapi just boxing. Dulu pertama Muay Thai. Oh, pertama Muay Thai. Tapi karena gua ada ACL di dengkul, jadi Gue juga ada ACL. Cedera ACL maksudnya. Cedera dia ada ACL. cedera Nah, ACL. itu ngomongnya. Makasih ya Bang ya. Iya. Makasih ya Bang ya. Karena gua ada cedera ACL. Jadinya boxing aja. Iya, jadinya boxing. Gitu. Terus dulu sempat mau turun, jadi amatir kali ya. Pengen nyoba ya jadi amatir, cuma gue ngelihat ada satu temen gue yang kayak lagi ngobrol kayak gini, boxing, petinju. Setiap ngobrol kayak gini, pokoknya dia topik yang sama diulang lah 15 menit sekali. Ininya ya? Udah ya, udah kebanyakan. Iya, terus gue jadi kayak, berarti tuh dedikasinya bener-bener gak main-main gitu loh maksud gue. Kalau udah mau jadi petinju, fighter, dedikasi itu nggak main-main ya, lu bener di situ aja. Dan kalau gue kan masih harus baca skrip ya kan, harus masih memahami adegan segala macem. Jadi gue kayak, gitu ya. you know what, ini hobi aja deh gitu loh. Oke. Kita beralih ke Jimmy. Film Relawan Kemanusiaan atau SAR? Basarnas. Atau tim SAR. Mana? Yang utama ya Ada relawan kemanusiaan. yang dua tuh duit, yang satu kayak ilahiyah gitu. Masa sih nomor 1? Silakan. lebih ke ini sih, terkadang kan kita kerja tanpa memikirkan iming-iming. Iya, betul. Contohnya nih, ya bukan curhat sih, gaji tim rescue di Indonesia paling kecil ya, kalau luar negeri kan gede kan. Iya. Itu kalau berbicara tentang duit. Tapi kan di situ ada panggilan jiwa, Bang. Oke. Jadi ya nomor 1 yang jelas saya pilih yang relawan kemanusiaan. pertama Satu Relawan Kemanusiaan. Ini tetap konsisten kan, depan kamera sama di belakang kamera kan? Enggak dong, enggak dong. Enggak salah maksudnya. Nggak salah. Satu Relawan Kemanusiaan, 2 Basarnas. 2 Basarnas. 3 berkat baru main film kalau ada ditawari. Itu adalah akumulasi dari kerjaan yang 1, kedua dapatnya 3. Iya, betul. Oh iya benar. Mantap, luar biasa sekali. Sesuai dengan timeline hidup dia. Iya. Maco. Keluarga
Vespa, dan karir. Oh ini berhubungan semua ini sebenarnya. Benang merah semua, Bang. Ya sih nomor 1 Vespa, Aneh bro, berarti Vespa. nomor 2 karir, nomor 3 keluarga. Tidur lu, Gila nih, habis itu. difitnah mulu gua nih. difitnah. Pertama siapa berarti? Enggak, kalau yang pertama pasti keluarga. Pertama keluarga. Dulu. Kalau lo keluarga tapi nggak punya Vespa dan nggak punya karir? Yang penting kan harus bahagia sama keluarga. Oh iya betul. Karena kan doa keluarga itu kan paling manjur, doa orang tua, doa istri, doa anak. Oh, ya kan? makanya lu pengen memperbanyak keluarga ya? Gila. Masuk kan? Biar banyak doanya. Emang keluarga kan harus banyak. Iya, nggak Kayak salah. Jimmy baru ketemu jadi keluarga. Ah, bisa aja lu. Gede murah lu. Abang jadi keluarga juga kan? Elah, bisa aja lu. Kalau dapat izin dari keluarga kan ya bisa ada karir, ada Vespa. Iya, jadi Vespa terakhir. Vespa terakhir. Vespa terakhir. Vespa terakhir. Keluarga, karir, Vespa. Vespa. Oke, buat teman-teman bertiga, self defense yang paling efektif, boxing, silat atau MMA? Urutin dari lu. Sebenarnya kalau MMA itu kan mixed martial arts ya Hah. sebenarnya. Jadi ada boxing, ada silat, ada Muay Thai di situ. Jadi sebenarnya itu semuanya jiu-jitsu ya kan. Jadi kalau mungkin kalau gua mau yang paling efektif tuh kalau dia yang ada di list antara boxing, silat, MMA, ya pertama MMA karena dia gabungan dari semuanya ya. Oke. Kedua boxing baru sampai silat. Jimmy? Sesuai urutan MMA, silat, boxing. MMA, silat, boxing. Oke. Siapa nama kamu? Maco. Oh iya, Maco. Katanya udah keluarga. Lu yang itu keluarga. Gue mau nyari keluarga perempuan gua. Bisa aja. Aku mau belak-belakan. Self defense. Berarti kalau di jalanan gitu ya. Iya. Sebenarnya sih Pistol kan ya? paling aman ya. Angka 1000 sih Bang. Angka 1000 mau lari. Iya, Seribu bener paling aman. Kita tuh nggak boleh cari Pistol. musuh tuh nggak boleh, masalah nggak boleh. Iya. Harus cari keluarga. Jadi kalau bisa jangan dihindarin. Karena kan Jadi yang mana jawabannya? Lama banget. nggak bisa menyebutkan salah satu. Ya itu Bang, kabur aja, mending kabur aja. Kalau kayaknya nomor 1 nyebut nama jenderal deh. Self defense ya. Aku ponakannya Anu. Ordal kan Bang? Iya. Ordal. Oke, kita lanjut berikutnya. Berarti ini waktunya kita untuk ngajakin juga teman-teman semuanya mau caster untuk nonton film Timur. Kenapa harus nonton film Timur? Terus tayangnya di mana aja gitu. Silakan. Siapa? Iya, Gambreng, mulai gambreng, dari gambreng. Bang Billy. Bang Billy silakan. Oke. Jangan lupa nonton film Timur. Film Timur sudah tayang. Ditonton karena ini keren banget film action Indonesia yang dibuat lagi, bukan dibuat lagi ya. Kayak apa ya? Film action Indonesia yang sudah tidak lama ada dan sekarang ada lagi dan ini keren banget karena harus nonton. Yes, dan dibuat oleh Iko Uwais. Film ini menceritakan tentang 3 orang saudara. Kita punya tagline, kita tidak saudara, tapi kita saudara. Yes. Kita tidak saudara tapi kita saudara. Ya Closing pokoknya buat statement. teman-teman yang udah nonton, ajak terus kakek, nenek, bapak, ibu, saudara, semuanya diajak lagi buat nonton karena ini bukan tentang berantem doang, tapi yang ceritanya kuat. Yes. Jadi harus nonton. Terakhir, rate-nya ini berapa? 13 plus K atau 17 plus K? 17. 17. 17 plus. 17 plus. Oke. 17 plus. Anak lo nggak bisa nonton, jangan. Nggak bisa, anak Iya. gua nggak bisa. Masa ngeliatin berantem kayak begini. Makanya gue sebutin tadi dari tua kan, kakek, nenek. Kalau gue sebutin dari adik-adik, nggak boleh. Kakek kalau jantungan udah pakai infus gimana? Kalau dia masih suka berantem, kenapa? Iya. Ngapain dia masih nonton? Harus Siapa tahu kepada Allah. aliran darahnya jadi lancar, Bang. Heran. Film Timur, jangan lupa ditonton. Terima kasih. Terima kasih.